Kasih selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah join di sini, Bapak Ibu, eranya Fox semua. Perkenalkan, saya Anissa Kurnia. Eh, Hari ini kita bergabung lagi dengan webinar Eranya Talks. Eh, yang berjudul Empowering Business with Database as a Service. Jadi hari ini kita akan ditemenin atau akan sharing discussion bareng Mas Septo Redwir selaku Cloud Engineer dari Eranya Cloud dan akan sama-sama mengupas tuntas pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi database as a service atau yang kita bisa atau yang biasa kita kenal dengan DBAS untuk kebutuhan bisnis tentunya. Nah, saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah join hari ini untuk aktif bertanya karena pertanyaan yang menarik hari ini akan bisa kita kirimkan eksklusif merchandise dari Eranya Cloud. Nah, kemudian juga nanti di akhir acara akan ada feedback form yang bisa diisi dan bisa kita kirimkan e-sertifikat untuk hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Septo. Kepada Mas Septo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa sudah memberikan sambutan sebelumnya. Ya, perkenalkan, mungkin sedikit perkenalan ya. Perkenalkan lagi, nama saya Septo. Saya sebagai Cloud Engineer di Eranya Cloud. Eh, Sesuai dengan materi atau topik yang ingin kita bahas kali ini, di mana sebelumnya sudah di-mention sama Mbak Anissa, kita ingin membahas mengenai bagaimana caranya kita mengintegrasikan atau menggunakan layanan database as a service di bisnis atau usaha milik kita sendiri. Nah, oke, saya izin share screen kalau gitu. Oke, mungkin udah kelihatan ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir atau ikut berpartisipasi dalam Eranya Talk, webinar Eranya Talk kali ini, yang mana topik atau discuss yang ingin kita angkat kali ini yaitu Empowering Business with Database as a Service. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam mengenai apa itu DBAS atau bagaimana cara kerjanya, apa fitur kelebihannya, dan lain sebagainya, mungkin kita sedikit recall atau mengingat kembali terkait cloud service model. Mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya sebelumnya juga sudah mengetahui ya mengenai cloud service model. Nah, sesuai dengan slide yang saya present kali ini, di mana ada cloud service model, kita semuanya tahu bahwa seiring berjalannya dan seiring berkembangnya waktu, akan terus bertambah model-model cloud service yang nantinya dikembangkan atau diberikan oleh masing-masing provider yang ada pada saat ini. Nah, untuk recall, sebelum kita membahas DBAS, pasti kita sebelumnya juga sudah pernah mengenal apa itu IS, apa itu PaaS, apa itu SaaS. Nah, kita coba kupas sedikit ya mengenai cloud service model karena tentunya setiap perkembangan zaman akan ada service-service lainnya yang nantinya terus berkembang. Nah, setiap cloud service model ini tentunya ada proporsi tanggung jawab yang berbeda-beda. Entah itu dari tanggung jawab sebagai penyedia layanan atau sebagai kita sebagai pemilik atau pelaku usaha. Oke. Nah, bagaimana proporsi itu ditentukan? Itu dilihat dari layanan apa yang akan kita sewa atau layanan apa yang akan kita gunakan. Nah, di gambar kali ini kita ada tiga cloud service model, tiga sampel cloud service model yang mana antaranya ada IS, PaaS, dan SaaS.
dan kemudian juga ada on-premise. Nah, di sini ada indikator ya, indikator proporsi tanggung jawab, yang mana yang perlu dikelola oleh pelaku usaha atau user, dan yang mana yang proporsi tanggung jawab milik seorang provider. Oke. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa on-premise itu artinya semua layanan entah itu berupa physical server, data center, rack, networking, kelistrikan, dan lain semuanya itu full concern dan dihandle oleh si pelaku usaha. Nah, hal-hal seperti itu tentunya akan mempengaruhi cost management, kemudian juga team management, human resource, dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, muncullah istilah-istilah baru seperti private cloud, public cloud, mungkin yang terbaru juga ada hybrid cloud, di mana kedua jenis cloud digabungkan menjadi jadi salah satu solusi terbarukan. Seperti itu. Nah, dari on-premise ini lahirlah suatu cloud service model yang baru di mana itu disebut sebagai infrastructure as a service. Nah, apa proporsinya? Bagaimana kita mengetahui apa yang seharusnya tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha, yang mana tanggung jawab seorang pemberi layanan? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada pengurangan tanggung jawab, pembagian proporsi tanggung jawab dari ketika kita menggunakan layanan cloud berupa IaaS. Misalnya pada contoh kali ini, ketika kita menggunakan layanan infrastructure as a service, artinya di sini pelaku usaha itu tidak perlu memikirkan bagaimana cara dia untuk memaintain, memonitoring, memanage hardware yang mereka miliki. Karena itu sudah merupakan tanggung jawab atau bagian layanan dari seorang provider atau cloud service provider. Nah, artinya di sini harusnya dari sisi financial ataupun cost management, seorang pelaku usaha itu memiliki reduce cost ya, pengurangan biaya untuk mencapai bisnis mereka agar lebih berkembang. Seperti itu. Sekarang pelaku usaha hanya perlu memikirkan bagaimana cara dia untuk mengelola aplikasinya, datanya, OS yang berjalan. Mereka hanya fokus terhadap eh, hal-hal yang di dalam kontrol mereka. Begitu pula dengan PaaS ataupun SaaS. Nah, PaaS ini sendiri platform as a service, seorang pelaku usaha mereka hanya fokus kepada aplikasi ataupun data yang mereka manage. Artinya kalau misalnya ada terjadi isu terhadap networking, kemudian VM dan lain sebagainya, itu semua full control ada di eh, penyedia layanan atau cloud service provider itu sendiri. Nah, jadi untuk recall aja, eh, setiap cloud service model itu pasti dan tentunya akan memiliki proporsi tanggung jawab yang berbeda. Nah, kenapa kita harus recall ini semua gitu untuk membahas apa itu DBAS dan kenapa kita harus eh, memikirkan bahwa DBAS ini salah satu apa namanya faktor yang bisa membuat eh, usaha kita atau bisnis kita berkembang lebih maju ke depannya nanti. Oke. Nah, DBAS itu sendiri sebenarnya itu sebenarnya manage database atau layanan cloud computing yang berupa layanan database di mana server tersebut atau database tersebut sudah terinstall, tersetup atau terkonfigur secara otomatis. Jadi ketika pelaku bisnis itu menggunakan layanan database as a service, nah pelaku bisnis tidak perlu repot-repot memikirkan, ah di mana nih saya harus beli hardware-nya, beli servernya di mana, servernya harus saya taruh di mana, terus siapa yang harus mengelola database yang saya akan deploy. Itulah kenapa layanan cloud service provider saat ini mengembangkan suatu cloud service model yang terbaru, yaitu DBAS. Jadi tujuannya untuk mempermudah si pelaku bisnis atau kita nih sebagai pelaku bisnis untuk dapat dengan lebih mudah
mengkonversi data-data kita yang sebelumnya kita input secara manual menjadi contohnya lebih terdigitalisasi seperti itu. Nah, analoginya sama seperti anggaplah kita mau naik kapal pesiar ya. Ketika kita naik kapal pesiar, artinya kita harus membeli tiket sesuai dengan biaya yang kita miliki. Ke- Ketika kita membeli tiket, tiket itu pastinya juga mempunyai kelasnya masing-masing. Nah, ketika kita membeli tiket untuk menaiki kapal pesiar, kelas yang kita beli itu akan menyediakan layanan sebagaimana rupanya kesepakatan yang ada pada tiket kelas tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah si pengunjung tentunya. Tujuannya untuk mempermudah si pengunjung agar dapat menikmati atau dapat merasakan layanan tersebut secara mudah dan smooth ya. Gitu. Sama seperti DBAS. Artinya ketika kita sebagai selaku pemilik bisnis ataupun usaha, kita cukup mendeploy tanpa harus memikirkan cost-cost lainnya seperti apakah kita harus meng-hire IT profesional lain, kemudian apakah kita perlu manage server dan lain sebagainya yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari DBAS itu sendiri? Nah, kita harus lihat nih dua sudut pandang. Karena cara kerja DBAS itu punya dua sudut pandang tentunya. Dari sisi aplikasi, bagaimana cara aplikasi itu mengakses DBAS tersebut, dan bagaimana cara kita sebagai selaku user atau pemilik bisnis mengakses database tersebut. Nah, sebenarnya cara kerja database as a service itu sendiri cukup simpel ya, cukup sederhana. Kalau misalnya dari sisi aplikasi, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian sudah cukup mengetahui bahwasanya ketika kita membangun suatu aplikasi, di mana aplikasi itu membutuhkan database, itu pastinya akan ada database connection yang harus kita setup atau harus kita configure di sisi aplikasi. Nah, karena database as a service ini merupakan layanan database yang nantinya akan dideploy atau diinstal di luar on-premise atau di luar server yang menghandle aplikasi itu, pastinya nanti aplikasi perlu reach out ke internet, baru kemudian bisa hit ke database. Dimana karena database itu merupakan layanan cloud service provider gitu kan. Nah, bagaimana nih kita selaku user atau selaku pelaku bisnis melihatnya bagaimana cara DBAS itu bekerja? Nah, caranya DBAS itu bekerja tentunya sesuai dengan SLA atau kesepakatan yang kita buat dengan penyedia layanan DBAS itu sendiri. Misalnya, kita mau sewa layanan DBAS. Hal-hal apa ya tentunya yang perlu kita sepakati nih dengan penyedia layanan? Oh, saya mau tahu nih, eh, kamu tier data centernya berapa? Oh, saya mau tahu nih, kamu bisa nggak provide saya kapasitas dengan kapasitas database dengan jumlah 1 tera misalnya atau 100 giga. Oh, saya mau tahu nih speednya berapa. Oh, saya mau tahu nih bandwidth network kamu berapa. Karena apa? Itu semua pasti harus diperhitungkan oleh pelaku bisnis. Karena ketika kita menggunakan database as a service, itu pasti kita ingin menggunakan layanan tersebut semaksimal mungkin agar aplikasi kita juga lebih smooth ketika integrasi dengan database yang ada atau yang sudah dideploy di cloud service provider tentunya kan gitu. Nah, jadi itu dua perspektif. Kita sebagai selaku pemilik bisnis dan perspektif atau sudut pandang dari sisi aplikasi gitu. Kalau misalnya sebelumnya aplikasi kita mungkin ya eh, kita kan nggak terbatas ya namanya bisnis itu selalu berkembang. Mungkin yang tadinya kita mikro bisnis atau UMKM, sekarang kita beranjak growth bisnis kita berkembang dengan pesat. Akhirnya kita menjadi makro,
kemudian enterprise. Nah, itu semuanya tentunya perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi eh, semua itu nggak bisa oh kita pakai yang on premise dulu karena kita belum butuh untuk saat ini gitu. Nah, itu kenapa kita perlu tahu bagaimana cara DBAS itu bekerja. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk siapa sih DBAS ini gitu kan? Sebenarnya itu untuk umum. Siapapun bisa menggunakan selama selama sesuai dengan kebutuhannya. Jangan kita sewa layanan DBAS, tapi sebenarnya kita cuman apa namanya, kita nggak butuh-butuh banget. Misalnya ya, ada beberapa use case di mana kita bisa hanya dengan mengandalkan produk-produk lain, atau itu kita bisa andalkan dengan Excel atau misalnya dengan Microsoft Access. Itu masih bisa cukup sederhana, tapi akan lain cerita kalau misalnya aplikasi kita mungkin berhubungan dengan transaksi atau e-commerce atau dengan menghitung data visitor dan lain sebagainya. Nah, DBAS itu sangat-sangat berguna untuk bisnis-bisnis yang nantinya akan berkembang dengan pesat ya tentunya. Nah, DBS itu sendiri ada fungsinya agar si pelaku bisnis yang tadinya UMKM atau hanya memiliki mikrobisnis, dia tidak perlu khawatir dengan minimnya human resource-nya mereka terkait IT profesional. Dia nggak perlu khawatir. Oh, nanti kalau saya misalnya pakai database as a service, gimana cara deploy-nya? Apa yang harus saya siapkan? Nah, itu pasti pemikiran-pemikiran seperti itu akan ada untuk pelaku-pelaku bisnis mikro. Dan makanya hal tersebut menjadi suatu solusi terbarukan oleh cloud service provider agar dapat membantu small to mid business atau pelaku usaha menengah atau bawah ke menengah agar bisa dapat lebih mudah untuk memanajemen, mengelola, men-setup dan mengkonfigur database milik mereka sendiri. Seperti itu. Nah, em, sebenarnya kalau kita ngebahas DBAS, itu pasti atau eh, setiap hal yang ingin kita bahas pasti ada pros con-nya, pro dan kontranya atau keuntungan dan kekurangannya. Karena itu eh, sangat-sangat berkesinambungan ya, di mana ketika kita memilih suatu layanan, ki- kita ingin eh, menggunakan dan memakai layanan itu semaksimal mungkin sehingga cost yang kita keluarkan atau kita nih perspektif kita selaku pemilik usaha atau bisnis, kita ingin memaksimalkan nih bagaimana caranya agar cost, human resource dan lain sebagainya itu lebih berkurang seperti itu kan. Nah, karena kita ingin mengetahui hal-hal tersebut, pastinya kita merujuk ke pros and cons-nya atau misalnya keuntungan dan kekurangannya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa keuntungan dan kekurangan. Bohong lah kalau misalnya nggak ada kekurangannya terkait berbagai macam layanan apapun itu, bohong kalau nggak ada kekurangannya. Nah, di sini saya coba breakdown. Keuntungannya kalau misalnya kita lihat di slide ini, kita bisa tahu bahwa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa nih mengurangi cost atau outcome lah, pengeluaran yang kita miliki saat ini. Karena apa? Kita bisa mengurangi yang tadinya kita butuh personel untuk IT profesional yang nantinya akan mengelola database, tapi sekarang udah enggak. Atau kita misalnya tadinya harus pikirin TCO atau cost efektif agar kita bisa membeli hardware, agar hardware itu bisa diinstalkan database dan lain sebagainya, atau kita harus memikirkan kita harus taruh di rak mana, di data center mana. Nah, itu sangat-sangat signifikan lah pengurangan cost itu. Nah, terus juga dengan kita menggunakan database, itu kita bisa mengurangi effort secara administratif dan kita bisa mengenerate reporting dari situ. Kenapa? Contohnya gini, kalau misalnya ya di kebun binatang lah di Ragunan, ada
jumlah visitor. Nah, visitor itu tentunya pasti harus dihitung, dikalkulasikan, kemudian dicatat agar kita bisa tahu seberapa banyak visitor dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini. Kemudian bayangin kalau misalnya itu kita lakukan secara manual, kita pakai pencatatan atau pembukuan secara manual. Itu pasti effortnya sangat-sangat panjang kan. Nah, tapi dengan kita menggunakan database, let's say simple simple query ya, kita create, read, update, delete, itu akan mempermudah administratif effort yang sangat-sangat signifikan gitu. Nah, dari situ, dari report yang atau dari data yang sudah kita olah sedemikian rupa dengan database, itu bisa kita generate reportnya dan bisa kita suguhkan eh, ke manajemen yang dengan reporting yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian juga salah satunya keuntungannya apa kalau misalnya kita pakai DBAS nih? Memang tidak banyak, tapi pada umumnya penyedia layanan cloud service provider pasti memiliki atau dia apa namanya menyewa lokasi data center dengan kelas high performance, di mana ketika kita nih, kita selaku pemilik bisnis, kita balik ya apa namanya perspektif pemilik bisnis karena di sini kita judulnya empowering business nih. Ketika kita nih selaku pemilik bisnis ingin eh, apa namanya mengekspos pemilik atau usaha kita ke publik atau ke masyarakat, pasti tentunya kita tidak mau terjadi downtime sekecil apapun itu. Entah itu karena kita pasti sebagai kita sebagai pelaku bisnis, kita selalu menganggap layanan kita kritikal, layanan kita penting, produk kita penting. Pasti itu selalu terjadi sebagai pelaku bisnis. Nah, akhirnya apa? Kita perlu nih memikirkan bagaimana caranya layanan yang kita ekspos atau yang kita persembahkan ke masyarakat bisa diakses kapanpun dan dimanapun dan itu tidak ada downtime seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, biasanya pelaku bisnis pada umumnya pasti dia lebih memilih layanan cloud. Karena apa? Dia dengan dia menggunakan layanan cloud service provider entah itu berupa IaaS, PaaS, SaaS dan yang kita bahas kali ini yaitu DBaaS, Database as a Service. Nah, seorang pelaku bisnis itu nggak perlu repot-repot memikirkan, oh saya harus beli rak nih, oh saya harus bikin apa namanya HVAC atau pendingin untuk sistem ruangan. Oh saya harus sewa nih colocation data center. Oh itu panjang. Akhirnya apa? Balik lagi ke cost yang membengkak. Padahal kita yang tadinya kita niatnya untuk mengekspos usaha kita nih. Kita let's say kita masih UMKM ya. Tadinya niat kita masih mengekspos usaha kita ke masyarakat. Tapi karena kita terlalu apa namanya terlalu hedon dengan pengeluaran kita dan kita juga nggak tahu cara-cara untuk mengurangi cost itu, akhirnya ya kita salah langkah. Nah, itu sebabnya layanan database as a service ini sangat-sangat penting lah untuk pelaku-pelaku bisnis ataupun usaha seperti itu. Nah, kemudian satu keuntungannya lagi yaitu hybrid solution, di mana ya kita bisa nih misalnya kita di saat ini kita udah punya on-premise, server on-premise, di mana aplikasi itu kita bangun di server milik kita atau di VM milik kita, tapi DBAS-nya di luar gitu, di deploy di luar di public cloud. Nah, dengan adanya hybrid solution itu, kita bisa aja nih mengurangi kemungkinan terjadinya apa namanya mengurangi terjadinya response time yang ada gitu. Karena apa? Yang tadinya kita posisinya ada semuanya di handle di on-premise kita dengan kita taruh atau kita deploy di public cloud itu bisa mempengaruhi apa namanya
response time dari sisi aplikasi juga seperti itu. Nah, itu terkait keuntungan kalau misalnya kita menggunakan database as a service. Nah, kekurangannya apa? Kalau misalnya kita pakai kalau misalnya kita pakai DBAS ini gitu kan. Kekurangannya pertama, data yang kita simpan itu pastinya ada di luar perusahaan kita gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya data disimpan di luar perusahaan kita, pastilah ada kekhawatiran bahwa apakah data saya aman, apakah data kantor saya aman, apakah data saya eh, bisa bisa terjaga dengan baik dan lain sebagainya. Itu pasti jadi concern juga. Karena ini berhubungan dengan database gitu kan. Terus yang kedua, kekurangannya data center itu mungkin aja unavailable ya. Unavailable itu let's say mati listrik atau ya downtime atau ya ada human error dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kenapa kita juga ketika kita makanya tadi di how does DBIS work, bagaimana cara database as a service itu bekerja, dari sisi atau dari perspektif user kita nih selaku pelaku bisnis, hal yang pertama kita tanyakan itu pasti ini tier data centernya berapa ya gitu gitu. Itu pasti hal yang umum lah untuk kita tanyakan. Dan pasti juga cloud service provider atau penyedia layanan itu akan memberikan informasi di mana atau apa uh, tier data center yang mereka gunakan gitu. Nah, karena mungkin for your information aja, karena kan ada tuh data center 4 tier ya. Tier satu, tier 2, tier 3, tier 4. Nah, itu mungkin aja data center tier satu atau tier 2 itu mengalami human error, entah itu dia mati listrik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita sebagai selaku pelaku bisnis, pasti ya itu tadi kita mencegah sebagaimana mungkin biar aplikasi kita itu no downtime gitu kan. Nah, itu kenapa kita harus memastikan hal-hal tersebut gitu. Kemudian data protection atau compliance atau regulator itu itu juga salah satu kekurangan karena eh, ada banyak studi case di mana contohnya ya, misalnya di pemerintahan Indonesia dulu itu nggak boleh kita nyimpen data itu di luar negeri, misalnya di Cina, di Iran atau di Amerika. Karena apa? Kita pas pemerintah pasti takut dong apa namanya data mereka diinfiltrate atau disusupi oleh eh, orang-orang yang tidak berwenang gitu. Nah, makanya itu ada regulatory itu. Nah, biasanya umumnya juga sekarang sudah cukup banyak perusahaan mereka nggak mau tuh kalau misalnya ternyata data centernya di luar. Kalau misalnya mereka data centernya ada di Indonesia, itu masih bisa menjadi pertimbangan karena data protection, compliance, dan regulatory yang ada di Indonesia sendiri sudah cukup jelas untuk saat ini seperti itu. Nah, terakhir kekurangan DBAS ini concern juga sebagai dari perspektif pelaku bisnis ya, lack of control. Lack of control itu maksudnya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kita nggak punya visibility, kita nggak punya apa namanya akses untuk ke server database kita. Let's say kalau kita install database di server kita sendiri atau di on-premise atau di IS, itu kita masih punya akses, punya visibility ke server atau VM kita, gitu kan. Tapi kalau DBAS itu enggak. Nah, DBAS itu yang kita dapat apa? Yang kita dapat adalah database kita, connection-nya apa, IP-nya apa, kredensialnya apa. Hanya itu yang bisa kita dapat. Artinya apa? Kita nggak tahu nih performance server kita apa yang harus kita tanding gitu kan. Orang ya kita aja nggak punya visibility ke server tersebut, akses ke server tersebut itu apa kita nggak punya kan. Nah, itu lack of control. Kita juga nggak bisa sembarangan apa namanya tunning atau configure. Karena apa? Pasti
layanan provider itu membuat database lack of control untuk mencegah hal-hal yang nantinya akan terjadi. Misalnya mungkin salah tunning atau salah configure atau nantinya ada banyak changes yang dilakukan oleh kita selaku pelaku bisnis. Karena mungkin aja kan kita nih selaku pelaku bisnis, anggaplah IT profesional atau personel kita terbatas ya. Artinya kita ikut hands on lah di dalam infrastruktur yang kita miliki gitu. Nah, terus ternyata ada isu, atau misalnya ada downtime. Nah, eh, kita nggak hack skillful nih, nggak skillful orang yang nggak ya cuman coba-coba searching di Google terus kita apply komennya, kita run komennya. Ya, kita nggak tahu ya kan. Akhirnya apa? Changes, collapse lah layanannya. Bukannya makin membaik, malah makin memburuk. Nah, itu kenapa database as a service itu cenderung lack of control. Beda dengan layanan on-premise misalnya, atau yaitu tadi IaaS, Infrastructure as a Service. Karena kita nggak punya visibility terhadap itu. Gitu. Nah, pastinya ya, ketika kita bermigrasi, yang tadinya kita on-premise atau mungkin kita baru coba nih membuka usaha, terus kita butuh database, pastinya ada challenge, ada tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu nggak mungkin kita hindari gitu kan. Pasti harus kita hadapi. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangannya apa aja itu perlu kita tahu dong. Nggak mungkin kita asal oh ada tren baru nih, cloud service model baru, ada tren baru. Misalnya ya DBAS ini. Terus kita ngelihat pelaku bisnis atau kolega-kolega kita, kita cerita misalnya ke kolega-kolega kita, aku database as a service-nya atau layanan database-nya udah nggak di on-premise lagi. Aku pakai, eh, aku taruh di cloud lah, aku taruh di public cloud, gitu kan. Habis itu akhirnya kita yang tadinya di on-premise, di server milik kita sendiri, kita ikut coba-coba tanpa mengetahui sebenarnya ada challenge ketika kita menggunakan DBAS, gitu. Nah, makanya kita sebagai selaku pelaku bisnis, kita harus tahu dulu nih 6 challenge utama untuk modern enterprise ketika kita ingin menggunakan layanan cloud service provider dengan service model DBAS ini gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa challenge-nya terkait security and privacy concern. Ya, kita tahu bahwa yang namanya database itu semuanya berupa data. Mungkin bagi orang lain data itu data tidak penting gitu kan. Tapi kita sebagai pemilik usaha atau pelaku bisnis, kita nggak mungkin bilang data itu nggak penting. Karena kalau nggak penting, kita nggak mungkin pakai database gitu kan. Itu pasti penting. Nah, security and privacy concern ini eksotis lah. Di dunia itu tuh eksotis. Kenapa eksotis? Kalau kita punya data, kita bisa jual. Itu nggak mungkin kita nggak bisa jual. Nah, artinya kita ingin sebagaimana mungkin layanan kita atau data kita itu memiliki keamanan dan privasinya sangat-sangat terlindungi lah gitu. Kita nggak mau sembarangan taruh database kita di luar tanpa kita tahu bahwa oh kita misalnya taruh DBAS kita atau kita pakai kita taruh DBAS kita di public cloud. Kita nggak tahu nih data centernya tier berapa, compliance si layanan provider itu sudah compliance atau belum, kebijakannya apa, terms and agreement-nya bagaimana, SLA-nya seperti apa. Itu kita nggak tahu. Misalnya kita kosong lah, ya kan kita nggak tahu.
itu hancur pasti. Karena ketika nanti terjadi em, adanya malicious activity atau access ke database kita, itu nggak ada pertanggungjawaban. Karena kita juga dari sisi layanan provider tidak menyampaikan SLA-nya, kita juga nggak menanyakan SLA-nya, gitu. Nah, makanya balik lagi ke slide sebelumnya, bagaimana cara database itu, DBAS itu bekerja? Ada dua perspektif tadi. Dari kita sebagai user, kita perlu tahu nih, karena ini pasti penting banget yang namanya tier data center tuh pasti penting banget untuk layanan provider tuh pasti penting banget. Karena itu bisa menjamin bahwa akses authorization ke physical data center tempat kita taruh. Misalnya kita selaku pelaku bisnis nih, kita nyewa DBAS kan. Kita mau dong physical data center itu terjaga gitu. Orang lain nggak bisa sembarangan masuk. Nah, kita mau seperti itu dong. Nah, itu salah satu eh, part dari si layanan provider itu yang harus mereka provide ke kita selaku sebagai pelaku bisnis gitu. Dari sisi physical security-nya tuh aman atau enggak gitu kan. Nah, terus dari layanan provider itu ada compliance-nya atau enggak, ada ISO-nya atau enggak, itu pasti jadi concern banget untuk kita gitu. Itu yang pertama, challenge-nya security and privacy concern. Yang kedua, compliance and regulatory. Yaitu tadi, si perusahaan tempat kita naruh DBAS, tempat kita deploy DBAS, itu udah compliance belum? Udah ada standar belum? Ada kebijakan nggak? Kita bisa menyepakati SLA nggak gitu kan? Karena ya nggak bisa sembarangan kita naruh data. Ini yang kita bahas kan data, bukan aplikasi gitu kan. Kita nggak mau lah terjadi sesuatu hal gitu. Ya kita aja pelaku bisnis nggak mau gitu kan. Nah, makanya kita nggak bisa sembarangan pilih cloud service provider ini itu tanpa kita nggak mengetahui challenge-challenge di balik itu semua gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, high availability and reliability. Nah, itu berkaitan lagi ke data center layanan provider itu. Dia pakai tiering berapa? Kalau dia masih pakai tier satu, tier 2, itu pasti jadi apa namanya? eh, jadi buah pikir kita lah. Ini malam aman nggak ya listriknya? Karena kemungkinan-kemungkinan itu terjadi pasti ada. Entah itu mati listrik, human error, tiba-tiba eh, ternyata nih tiba-tiba ada orang yang foto rak kita gitu kan. Itu ada aja kemungkinan-kemungkinan kayak gitu terjadi. Nah, kenapa high availability? Karena data center yang sudah masuk ke tier 3 atau tier 4 itu pada umumnya pasti penyedia layanan listriknya udah minimal 2 gitu. Jadi kemungkinan untuk dia fail dari segi human error dan mati listrik lah anggapnya eh, itu lebih kecil gitu. Karena dia punya 2 backup nih. Itu. Itu yang ketiga. Nah, backup and recovery. Backup and recovery. Ini juga salah satu challenge. Kenapa? Database itu banyak. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk backup and recovery. Nah, pada umumnya kita sebagai pelaku bisnis, kadang kita juga sungkan untuk apa namanya menyerahkan eh, proses backup ataupun recovery ke cloud service provider. Karena apa? Umumnya backup and recovery ini eh, adalah layanan yang berbeda gitu. Umumnya adalah layanan yang berbeda. Biasanya kalau misalnya untuk DBAS, pasti kita sebagai pelaku bisnis ya, lebih memilih bagaimana caranya kita eh, melakukan backup database itu kita yang lakukan sendiri gitu, secara entah itu manual. Karena apa? Backup database ataupun recovery database itu tricky gitu. Beda data, beda jenis database, itu use case-nya beda. Strateginya beda.
toolsnya beda. Nah, itu kita perlu tahu apakah ada mungkin apakah ada layanan built-in dari DBAS-nya atau dari cloud service provider-nya ada layanan yang berbeda nggak untuk backup and recovery. Itu pasti kita mau tahu juga lah gitu. Ya terkecuali balik lagi, oh ya udah backup urusan saya gitu kan. Saya nggak mau menggunakan layanan yang berbeda karena ini konteksnya backup. Artinya saya nggak mau ada orang lain yang masuk ke database saya gitu. Nah itu concern dan challenge ya untuk provider ataupun kita selaku pemilik bisnis. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, internal and external integration. Nah, kalau dulu waktu kita masih fokus ke on-premise atau ke cloud service modelnya berupa IaaS, itu kita mungkin mungkin dari beberapa mungkin sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu masih pakai konsep one tier ya, one tier. Jadi satu VM atau satu server, anggaplah kita sewa VPS lah. Satu VPS itu kita pakai untuk aplikasi dan database gitu. Nah, itu memang terlihat sederhana gitu kan. Dan secara integrasi mungkin lebih simpel. Tapi pada dasarnya ketika ada hal-hal buruk yang terjadi pada VM kita itu akan memiliki dampak yang sangat besar. Nah, tapi ketika kita menggunakan database as a service, kita punya challenge lain nih, gitu. Challenge-nya apa? Internal and external integration. Ya, anggap ya, kita punya aplikasi. Aplikasinya masih on-premise kita nih, tapi database-nya di cloud, di public cloud. Kita deploy dia. Nah, ketika kita deploy, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses ketika seorang customer kita ya, customer kita hit aplikasinya, aplikasinya kemudian hit database-nya untuk menarik data ataupun membaca data atau menulis data, itu pasti dipengaruhi oleh network. Nah, kita nggak mau nih, ini simpelnya ya, bottleneck itu terjadi gitu. Nah, akhirnya apa? Kita perlu tahu lagi bandwidth yang disediakan oleh cloud service provider kita. Nah, itu challenge gitu kan. Yang tadinya kita eh, satu VM gitu kan. Ah, simple lah, ngapain susah-susah. Anggaplah kita punya satu VM untuk aplikasi, satu VM untuk database. Anggaplah seperti itu. Ngapain susah-susah gitu kan. Kita buat aja seperti itu. Tapi itu eh, bukan best practice yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya database management cost. Database management cost sebenarnya database management cost itu tergantung bagaimana cara kita melakukan budgeting gitu. Nah, kenapa? Sebenarnya DBAS itu sendiri ada beberapa metode billing ya, metode pembayaran entah itu pay as you go, metering dan lain sebagainya. Nah, umumnya kenapa sih tadi kita ngomongin reducing cost atau pengurangan cost gitu kan? Kita bisa nekan cost. Kenapa tiba-tiba di sini ada challenge buat DBAS bahwa itu bisa jadi database management cost concern loh gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri adalah ketika aplikasi kita dipublish, diekspos ke masyarakat yang menggunakan masyarakat luas, artinya kita perlu mengetahui eh, data retention yang harus kita gunakan agar mencegah apa? Pembengkakan storage. Tadinya mungkin sekarang budget kita untuk DBAS 100 juta. Budget kita 100 juta untuk DBAS misalnya. Nah, tapi ternyata nih, kita kita buka e-commerce ya. Ternyata transaksi kita tinggi. Data retention kita nggak ada. Ya, jadi kita simpan semua data dari penjualan kita tahun 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu. Kita simpan semua data. Akhirnya bengkak. Apa yang terjadi? Mau nggak mau kita harus extend storage si database-nya bukan? Atau mau nggak mau kita harus scale out node database-nya.
Nah, apa yang terjadi? Itu pasti miss dari budgeting awal kita, gitu kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang harus diantisipasi, seperti itu. Jadi bukan berarti oh mentang-mentang kita reduce cost, kita nggak memikirkan nih eh, data retention. Oh, ya udahlah, tinggal apa namanya kita extend aja storage. Mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin anggaplah murah ya. Eh, Paling extend storage aja atau scale out node-nya aja mungkin murah. Tapi untuk tim finance mungkin itu jadi cerita yang berbeda gitu kan. Itu salah satu challenge kalau misalnya kita menggunakan DBAS nih gitu. Nah, dari pembahasan-pembahasan itu semua, kita nih eranya cloud punya database as a service yang kita build, yang kita develop dan kita maksimalkan sebagaimana mungkin agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi dan apa namanya meminimalisir akan terjadinya kekurangan-kekurangan yang udah kita bahas sebelumnya gitu. Nah, kenapa sih harus DBAS-nya eranya cloud? Ya karena kita ada 4 hal nih yang kita angkat. Pertama, setup and installation. Bapak-bapak atau ibu-ibu itu bisa klik 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 klik. Nanti kita kasih demo sedikit, mungkin sekalian sesi tanya jawab ya. Kita bisa tinggal klik 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 tanpa kita harus mengerti. Oh, saya mau data ini ada replikasinya dong. Oh, saya mau database yang multi primary yang mana saya bisa tulis, eh, baca dan tulis di database manapun gitu kan. Oh, saya mau pakai database ini, saya mau pakai database ini. Itu kita sebagai selaku bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sebagai pelaku bisnis, itu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Karena sudah dipermudah oleh kita eranya cloud. Itu akan dihandle sebagaimana sedemikian rupa sesuai dengan konfigurasi yang ada gitu. Yang kedua, terkait monitoring. Nah, kita sebagai penyedia layanan akan memonitor database infrastruktur dan beberapa parameter gitu. Nah, tadi saya bilang kita sebagai pelaku bisnis itu nggak punya visibility, nggak akan ada akses. Kita nggak bisa tahu performance server kita seperti apa, kita nggak bisa tahu kan. Nah, di di eranya cloud DBAS, bapak-bapak itu dan ibu-ibu nggak perlu khawatir. Kenapa? Database atau layanan DBAS yang bapak gunakan di eranya cloud itu merupakan satu VM untuk satu database. Artinya apa? Meskipun ada banyak customer eranya cloud yang menggunakan database as a service, itu tidak akan tercampur dengan database milik orang lain. Karena apa? Satu VM, satu database. Tergantung jumlah node database yang bapak-bapak atau ibu-ibu gunakan, gitu. Tergantung itu. Nah, dengan adanya monitoring ini, bapak-bapak bisa tahu performance server database-nya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gitu. Kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa tahu hal apa yang perlu kita lakukan. Oh, kalau misalnya kita scale out node-nya, kita tambahin node-nya. Oh, berarti saya harus naik flavornya segini. Oh, saya harus naik CPU dan RAM-nya segini. Itu kita bisa tahu. Kemudian security. Nah, alhamdulillah untuk saat ini kita di eranya cloud, kita menggunakan 2 data center. Yang satu tier 3 dan yang satu tier 4. Ah, Itu artinya dari segi physical security data center, entah itu authorization, akses, dan lain sebagainya, itu sudah ada kebijakan yang sedemikian rupa. Kemudian, dari sisi manajemen database, kita sudah menerapkan RBAC, Role Based Access Control. Artinya, balik lagi ke lack of control tadi, kita sudah menerapkan nih manajemen akses di sisi database, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sudah kita minimalisir sedemikian rupa.
Kemudian scalability kita bisa melakukan scale out dan extend storage seperti itu. Nah, ada beberapa model database yang kita sediakan, MariaDB, MySQL, Postgre, Redis, dan SQL Server. Ini konfigurasinya dan beberapa contoh dari masing-masing konfigurasi apa yang bisa kita nikmati fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya. Kurang lebih ini integrated monitoring, di mana kita bisa di sisi kiri kita bisa lihat performance dari sisi server, dan yang sebelah kanan ini contoh monitoring untuk SQL Server. Kita bisa lihat nih transaksi server kita, oh ada berapa transaksi, oh proses statnya berapa, itu bisa kita lihat. Gitu. Nah, storage class itu juga penting untuk database, di mana kita bisa memilih seberapa lama atau kita bisa memilih seberapa besar IOPS yang kita butuhkan untuk database yang kita gunakan gitu. Nah, kita ada dua kelas. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini kita sudah all NVMe. Artinya itu tidak perlu diragukan lagi dari sisi bandwidth. Bandwidth disk ya. Dari sisi bandwidth disk itu tidak perlu kita ragukan lagi karena untuk saat ini disk tipe tertinggi adalah NVMe gitu. Itu kurang lebihnya materi kita, bagaimana caranya nih kita memperkuat bisnis kita dengan menggunakan database as a service. Nah, mungkin saya bisa demo sedikit bagaimana konsep, cara, dan cara deploy di DBAS yang di-provide oleh Eranya Cloud. Mungkin dengan beriringan dengan sesi demo ini, bapak-bapak atau ibu-ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom chat. Mungkin saya nanti akan bisa bantu jawab. Terima kasih. Oke, sambil nunggu demonya Septo, mungkin bisa dimulai demonya Mas. Ini juga mungkin pertanyaannya dari aku dulu ya, sambil kita menunggu lebih banyak lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sudah join hari ini. Em, ini ada, oh sorry, ini ada pertanyaan dulu dari eh, Ganti Martua Manik. Apakah penggunaan database berbasis cloud menjadi lebih aman dan apakah cloud server aman dari pencurian? Ya, ya itu tadi sedikit saya singgung mengenai security and privacy concern. Eh, kita balik lagi ke sedikit pembahasan mengenai tier data center. Tier data center itu ada 1, 2, 3, 4. 4 adalah tier tertinggi untuk saat ini. Nah, di mana setiap tiernya itu memiliki SLA masing-masing, entah itu di sisi uh, apa namanya, di sisi security, di sisi kelistrikan, pendinginan ruangan, kemudian beberapa hal lainnya. Nah, kalau misalnya nih, sorry, saya buka aja lagi ya. Apakah penggunaan database berbasis cloud menjadi lebih aman dan apakah cloud server aman dari pencurian? Nah, eh, kalau misalnya kita bahas cloud server ya, secara fisik itu sangat-sangat aman karena kita saat ini menggunakan data center tier 3 dan tier 4. Artinya kebijakan kita di sisi kebijakan penyedia layanan data center di sisi security itu sangat-sangat strict. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk. Itu lebih terdokumentasi, kita juga masuk harus ada akses dan lain sebagainya. Setiap naik apa namanya, setiap lantai, setiap ruangan itu memiliki akses levelnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang kita bahas di sini dari sisi hardware, physically itu eh, sangat-sangat tidak mungkin akan adanya pencurian. Tuh. Kalau misalnya kita bahas secara logik, apakah mungkin database itu eh, apa namanya, dihack orang lain? Security itu sangat-sangat luas. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi
dari sisi kalau kita sebagai penyedia layanan eranya cloud yang kali ini kita bahas DBAS, kita sudah sebagaimana mungkin meminimalisir hal-hal itu terjadi. Dari sisi apa? Dari RBAC tadi, role based access control. Nggak sembarangan orang nih bisa akses database, bahkan bapak bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang menggunakan layanan database akses database as a service itu nggak bisa uh, full control, nggak bisa manage secara penuh databasenya. Karena apa? Kita membatasi changes-changes yang tadinya udah kita sebutkan. Biar apa? Biar databasenya itu nggak collapse. Nah, dengan penerapan RBSI tadi, itu bisa mencegah dan meminimalisir resiko-resiko terjadinya kemungkinan yang terburuk itu. Nah, yang kedua, kita juga punya security group atau firewall. Entah itu dari sisi VM yang nantinya dideploy di database ataupun database itu sendiri. Itu sudah ada firewallnya. Jadi logically kita sudah menerapkan beberapa parameter nih untuk meminimalisir resiko-resiko itu, gitu. Jadi seharusnya itu bisa menjadi apa namanya concern lah ya. Nah, terus juga ada salah satu hal di mana eranya cloud itu sendiri kita sudah tersertifikasi ISO 27001, 27000 dan 27001. Artinya kita cukup yakin, insya Allah ya, cukup yakin bahwa dengan tersertifikasinya kita dapat memenuhi compliance atau kebijakan yang ada pada bisnis atau company bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu sih. Oke. Oke, ini bisa Secara- dimulai sambil dimulai demonya, Mas Septo. Ya. Nah, kemudian mungkin saya mau tanya dulu nih kan tadi ada di sini namanya data as a service. Kira-kira bedanya dengan database as a service itu apa sih, Mas? Oke, ada dua ya, database as a service dan data as a service. Apa sih bedanya? Database as a service itu adalah layanan database di mana kita bisa menyimpan raw data dengan mudah. Nah, sedangkan apa itu data as a service? Data as a service adalah layanan yang membantu pelaku usaha atau pemilik usaha untuk mengolah data mentah tersebut menjadi data yang bisa disajikan uh, secara komprehensif. Jadi mungkin bisa berupa reporting, uh, analitik, dan lain sebagainya. Itu data as a service. Jadi dua hal yang berbeda, serupa tapi tak sama gitu. Itu sih, Mbak. Oke, ini bisa dijelasin dulu mungkin apa sih yang lagi dilakuin sama Mas Septo nih saat ini. Oke. Nah, ini saya lagi contohin untuk cara kita nih selaku pemilik bisnis untuk mendeploy beberapa jenis model database. Nah, di sini kali ini saya contohkan Maria Database, MariaDB. Nah, tadi mungkin agak cepat ya slide-nya. Ada beberapa pilihan konfigurasi di tiap model database. Nah, tiap konfigurasi ini tentunya memiliki keuntungan dan kekurangan ya. Makanya ketika kita ingin menggunakan suatu database, kita ingin tahu nih kebutuhan apa yang kita perlukan untuk saat ini. Makanya eh, biasanya akan ada proses assessment atau penilaian. Oh, sepertinya dengan bisnis kita kali ini, kita eh, saat ini m-commerce, transaksi kita cukup besar, kita mungkin butuh multi primary, di mana kita bisa melakukan read and write data di node manapun. Karena kita mau nih ada high availability, kita mau synchronize semua data gitu. Oke, kita pilih konfigurasi multi primary. Oh, kalau misalnya kita kayaknya cuman butuh replikasi deh sebagai media backup lah. Jadi database kita itu lebih reliability atau kita database-nya lebih memiliki high availability.
oh mungkin kita cukup dengan primary replika karena rasanya kita cuma perlu satu database untuk bisa read and write. Mungkin database yang backupnya cuman read aja gitu. Nah itu, ini salah satu konfigurasinya. Nah, umumnya karena kita kan nggak tahu ya, eh, apakah saat ini kita cuman butuh satu node atau kita butuh satu node primary, dua replika, kita kan nggak tahu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya nggak perlu khawatir. Mungkin bisa aja sekarang yang penting konfigurasi yang kita gunakan tidak salah ketika proses assessment itu. Let's say kita sekarang, oh ya udah kita primary replika, mungkin sekarang satu node dulu kali ya, karena DBAS dari Arena Cloud itu sendiri sudah mengcover scalability gitu. Jadi nggak usah sungkan eh, bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya bahwa wah nanti saya susah lagi apa namanya scale out node-nya. Nah itu nggak usah dipikirkan karena itulah kenapa eh, solusi DBAS ini dibuat untuk mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih mudah. Seperti itu. Kita ini tag untuk filter, kita pilih satu primary node, continue. Ini regionnya, kita tinggal continue. Ini flavor, flavor itu apa namanya kumpulan dari CPU dan RAM. Misalnya flavor yang saat ini ada A2 Medium 1 di bus, ada A2 X large. Nah ini flavor. Nah ini CPU-nya 2, RAM-nya 4 GB. Nah kemudian ini volume type, storage class yang tadi. Kalau misalnya kita pakai hard disk, artinya kita mengharapkan IOPS itu lebih tinggi. Gitu. Jadi input output atau read to write setiap kali ada customer yang registrasi atau customer yang apa namanya sudah tidak menjadi member kita lagi, nah itu lebih cepat gitu untuk proses penulisan datanya atau query-nya. Nah, misalnya kita pilih standar, nah umumnya kalau di eranya cloud di bus ini kita minimal storage size yang kita alokasikan adalah 80 GB. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir kalau misalnya emang sekarang on-premise-nya ada 3 tera atau 4 tera, kita bisa sampai maksimalnya 5 tera. Di sini keterangannya. Oke, karena kita kebutuhannya demo, kita biarin 80 GB. Flavornya ini kita butuh CPU dan CPU 2 dan 4 GB RAM. Continue. Semudah ini dan sesimpel ini untuk mendeploy database. Gitu, kita nggak usah pikir-pikir, kita nggak usah googling-googling, kita tinggal klik-klik, klik-klik, finish. Tunggu proses deploy-nya. Kurang lebihnya seperti ini. Apapun jenis database yang Bapak atau Ibu-ibu ingin deploy, itu sama. Ya, benar-benar sama. Yang akan jadi beda adalah bagaimana database itu di-manage dan konfigurasi apa yang akan Bapak pilih atau akan Bapak atau Ibu-ibu pilih. Itu. Itu yang akan menjadi pembedanya. Tapi bagaimana cara mendeploynya? Sesimpel itu. Klik 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 klik. Kayaknya cuma 5 klik tadi ya. Gitu. Nah, ini contohnya yang udah jadi. Nanti di sini kita bisa lihat KPS query per second. Ini contohnya. Ini jenis database-nya, model database-nya apa, versi database-nya, jumlah node-nya, cloud provider-nya siapa, R-nya cloud, gitu. Nah, Oke, by the way, aku mau mengingatkan teman-teman, tadi kita kan bilang ada e-certificate. Nah, buat teman-teman yang mau dapat e-certificate, bisa mengisi feedback form. Linknya sudah ada di kolom chat, jadi bit.ly garis miring atau slash feedback strip eranya talks. Jadi nanti diisi data dirinya supaya kita bisa buatkan untuk e-sertifikatnya yang nanti akan dikirimkan dari tim eranya Cloud. Nah, Mas Septo, masih ada langkah-langkah lagi kah setelah ini atau ya, sampai di eh, sini?
fungsi-fungsinya seperti ini kurang lebihnya. Ini apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di screen saya saat ini akan terus mengalami perkembangan ya. Kita akan terus develop, kita akan terus kembangkan sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mungkin mengelola database yang ada seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat notnya, oh notnya ini kredensialnya. Nah, ini FKDN atau connection yang bisa kita gunakan. Nah, ini replika. Oh, kita misalnya mau cek replikanya apa aja. Oh, ini monitoringnya. Di sini kita bisa lihat performance dari sisi server. Oh, kita bisa lihat nih CPU usage-nya idle-nya berapa, RAM usage saat ini bagaimana gitu. Nah, kita juga bisa lihat database node, monitoring dari sisi database itu sendiri. Berapa jumlah database connection kita, concurrent-nya, apakah ada table yang saat ini dalam kondisi locking gitu, query-nya per second. Nah, ini salah satu fitur yang kita highlight di mana kita mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu uh, bisa dengan lebih mudah gitu untuk menentukan kapan diperlukan scale out, kapan diperlukan tanning gitu, atau tanning query gitu. Di sini kita juga bisa lihat event viewer, query yang dijalankan, atau top query-nya seperti apa. Ini misalnya database connection, saya lagi melakukan akses ke database ini. Oh, nanti akan kelihatan. Oh, ini si Septo lagi connect ke node ini, IP-nya apa, query yang dia jalankan apa, statusnya komplit atau enggak. Nah, berapa lama query itu dijalankan? Nah, itu bisa menjadi uh, parameter lah, parameter yang kita gunakan seberapa butuh kita melakukan tekanan tanning. Terus kita juga bisa membuat admin user baru. Kita juga bisa, oh kita saat ini misalnya gini ya, kita saat ini kita pakai PHP nih. Bagusnya kita buat database connection-nya itu seperti apa ya? Nah, ini udah ada contohnya juga gitu. Nanti tinggal di copy, di config di aplikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi udah cukup dipermudah. Terus ada database, kita bisa buat database dari UI nantinya ataupun dari sisi script ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya kita sudah ada nih fitur build built-in buat untuk backup restore gitu. Tapi ini masih kita kembangkan lagi dan lagi. Nah, ini firewall yang saya sebutkan tadi. Jadi dari sisi security group untuk CVM itu sudah kita buat dan kita maksimalkan agar dapat meminimalisir resiko-resiko kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dan ada firewall. Ini untuk access list. Jadi nggak sembarangan orang punya privilege untuk akses ke database-nya gitu. Nah, itu fitur-fitur yang akan kita kembangkan terus menerus ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya Mbak Anissa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Oke, kalau gitu. Wah, ini menarik sekali, tapi sayang sekali waktu kita tuh sudah mepet. Tapi aku mau ada satu pertanyaan lagi karena di sini ada yang nanya ini. Sebenarnya dia ada 3 pertanyaan, cuma tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan sebenarnya sama Mas Septo, dan nantinya memang ini akan kita siarkan lagi di YouTube. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa cek lagi apa jawabannya tadi kan karena sudah dijelaskan apa itu pros and cons-nya menggunakan DBAS. Tapi ini ada pertanyaan mungkin jadi last kalimat motivasi terakhir gitu ya. Jadi ini pertanyaan juga. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pakai DBAS itu, Mas Septo? Oke, balik lagi. Ketika kita menggunakan suatu layanan bisnis, layanan cloud service ya, entah itu IaaS dan lain sebagainya, yang mana kali ini kita
bahas DBAS, kita harus lihat berdasarkan kebutuhan kita. Karena ketika kita terlalu mengikuti tren, itu kadang malah menjadi senjata makan tuan ya. Karena apa? eh, Ketika kita menggunakan DBAS, tujuan kita adalah mempermudah kita dalam mendeploy atau dalam menggunakan database gitu. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri untuk menggunakan database as a service, tapi kita nggak tahu kebutuhannya apa, nah itu pasti nantinya akan sia-sia gitu sih Mbak. Oke, kalau gitu. Jadi itu ya teman-teman supaya gak sia-sia dan supaya pastinya lebih mudah ya. Karena tadi kalau misalnya kita lihat demonya as simple as that gitu, kayak tinggal klik terus langsung jadi gitu. Jadi pasti akan membantu semua teman-teman rekan-rekan di sini, Bapak Ibu mungkin yang udah ingin sudah berpikir untuk menggunakan DBAS, jadi bisa move ke eranya cloud pastinya gitu. Oke, terima kasih Mas Septo, waktunya hari ini penjelasannya keren banget, sangat-sangat terinspirasi gitulah ya. Jadi banyak lagi pengetahuan yang kita dapat mengenai database as a service. Saya juga mau mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi jangan lupa untuk mengisi feedback form karena feedback form ini nanti kita bisa kirimkan e-certificate untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu eh, saya akhiri webinar Eranya Talks kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendengarkan sesi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk terus follow Eranya Cloud di sosial media kami, di Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube, seperti yang tertera di layar Anda hari ini, untuk update-update selanjutnya, untuk mengenai event-event selanjutnya dari Eranya Cloud. Oke, kalau kayak gitu, selamat sore. Saya Anissa Kurnia dan Mas Septo dan semua tim Eranya Cloud pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di event berikutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih.